يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah selama kami tidak mengisi diisi oleh Ustadz kita Ustadz Sayyid Tasdiq Hafizahullah, salah satu dari cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sebagian kita tidak kenal. Beliau juga takhasusnya di bidang akidah, baik S1-nya ataupun S2-nya. Alhamdulillah beliau menggantikan, dan memang seharusnya bukan menggantikan, tapi memang beliau lebih layak ya mengisi kajian kitab tauhid karena itu jurusan beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan saja dan tidak perlu mengulangi apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau kaji dari kitab tauhid yang telah menjadi rujukan kita atau menjadikan kitab kajian kita selama ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Sebagaimana biasanya, sebelum kita lanjutkan kajian kita, kita dahului dengan beberapa nasihat penting untuk diri kami dan untuk kita semua. Akhir-akhir ini kita masih ikut serta atau ikut merasakan dan merasa sedih atas musibah yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Cianjur, kemudian juga di Jeddah. Yang di Jeddah ini pas kami tinggalkan Jeddah hari Senin malam 23.50, tiba di Makassar sore Selasa waktu Jeddah terjadi hujan lebat sampai banjir dan juga mengalami kerusakan yang cukup parah ya, mobil bertumpuk di mana-mana ya, terseret banjir. Semua ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan senantiasa menguji dan memberikan cobaan kepada kita selama kita masih ada di atas permukaan bumi ini. Karena tempat ini adalah tempat memang untuk kita diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan senantiasa menguji kalian dari rasa takut. Yang di antara rasa takut itu adalah kekhawatiran dari musuh, kekhawatiran ini. Bahkan termasuk yang adalah kekhawatiran ketika musim corona. Tentu bagi yang percaya, yang tidak percaya corona yang tidak takut. Ya, dan yang lainnya. Ini salah satu di antara ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal-ju', rasa lapar. Ya, sebagian ada yang diuji dengan kelaparan.
Tentu karena mungkin bukan karena tidak ada dana atau tidak ada sesuatu yang dipakai beli makanan, tapi memang tidak ada makanan atau kondisi yang sangat sulit. Wa naqsi minal amwal, dan juga mungkin sebagian harta kena bencana, ya, kena gempa, kena ini hancur, rumah hancur padahal sekian lama dibangun, baru jadi kena gempa hancur. Wa naqsi minal amwal wal anfus, bahkan kehilangan nyawa. Wath thamarat, gagal panen. Ini semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa terjadi. Tetapi di akhir ayat itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Dengan banyaknya ujian dan cobaan itu Allah mengatakan berikan berita gembira kepada yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka inilah akan mendapatkan selawat dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita ini akan selalu diuji. Bahkan terkhusus umat Islam itu tidak akan lepas dari ujian. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Al-Ankabut ayat pertama. Apakah manusia mengira setelah mengatakan saya beriman ditinggalkan begitu saja tanpa diuji, tanpa diberikan cobaan dan seterusnya? Akan pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang terdahulu sudah diuji dan kita semua akan diuji. Dan terkadang ujian itu jamaah sekalian, ini kita singkat saja. Terkadang ujian itu bukan hanya pada hal-hal yang kita tidak senangi atau hal-hal yang kita tidak harapkan. Bahkan terkadang ujian itu ada pada yang kita cari, ada pada yang kita usahakan, ada pada yang kita cintai. Yang jomblo yang selama ini dibully terus karena jomblonya, ternyata alhamdulillah berhasil dapat jodoh. Ternyata jodohnya itu adalah ujiannya. Tidak sedikit ya orang yang ujiannya diuji dan dicoba itu dengan pasangannya. Suami istri yang sudah lama menikah tidak kunjung punya anak, setelah berusaha berobat ke sana kemari, konsultasi dan seterusnya, setelah sekian tahun alhamdulillah punya anak. Ternyata anaknya akan menjadi ujian baginya. Begitu pula dengan orang tua, begitu pula dengan harta, tempat tinggal dan yang lainnya. Di ayat 24 dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hal itu. Jangan sampai semua ini yang kita cintai ini jauh lebih kita utamakan daripada kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada perjuangan. Karena kapan ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita, akan menghilangkan generasi ini dan menggantikan dengan generasi yang lebih baik. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, istri-istri atau suami-suami kalian, wa ashiratukum kerabat-kerabat yang selama ini kita usahakan dan kita kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan, perdagangan yang kita khawatirkan rugi di dalamnya kalau kita tidak fokus, sampai akhirnya terkadang ibadah wajib kita tinggalkan demi mencari keuntungan dari perdagangan kita. Wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kita rasa nyaman di dalamnya, saking nyamannya kita tidak bangun-bangun untuk pergi sholat. Kalau semua ini kita lebih cintai, ahabba ilaikum minallahi, daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka tunggu, hati-hati, hatta ya'ti Allahu bi amri, Allah bisa saja menurunkan sesuatu yang membuat kita berbahaya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi intinya jangan masalah ujian dan cobaan itu tidak hanya pada sesuatu yang kita tidak senangi, bahkan terkadang pada hal-hal yang kita cintai, hal yang kita
selama ini kita cari, kita incar, kita usahakan, tapi ternyata disitulah ujian dan cobaan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebahagian dari anak-anak kita dan istri-istri kita itu adalah musuh kita. Maka hati-hati dengan ini semua. Terkadang inilah ujian kita. Maka mari kita berusaha untuk lulus dan lolos dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tertentu dan teruntuk untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya siapapun bisa kena musibah, karena apa yang terjadi setidaknya memberikan kita dua hal. Yang pertama, ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla yang bisa ditimpakan kepada siapapun. Olehnya yang kedua, musibah itu, bencana itu, dia bisa menjadi penguat dan menambah kualitas keimanan seseorang, lulus ujian, naik tingkat dari iman yang biasa menjadi iman yang luar biasa. Tapi juga dia bisa menjadi peringatan agar kita kembali ke jalan yang benar, dan juga waliyadzubillah, semoga tidak, bisa juga menjadi hukuman dan adab dari Allah karena terlalu jauh kita meninggalkan syariatnya. Maka ini jangan sampai yang terjadi. Yang terakhir dari hal ini, ujian itu tergantung juga pada kadar keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin berat. Olehnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling besar cobaan yang diderita adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang serupa dengannya, kemudian orang-orang yang serupa dengannya, atau yang mendekati nabi dan mendekati para orang-orang yang soleh. Maka sekali lagi, tidak ada orang yang lepas dari ujian dan cobaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan tersebut. Orang yang beriman akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah ketika tertimpa musibah, apatah ketika dia mengatakan dengan lisannya dan juga diyakini dengan hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah. Maka jika Allah ingin mengambilnya kapanpun, dengan cara apapun, maka harus ikhlas. Bahkan terkadang jika apa yang paling kita cintai diambil oleh Allah dengan cara yang mungkin kita tidak pernah duga sebelumnya, kita tetap harus ridha dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada seorang ulama ketika anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal dunia, ada yang datang kepadanya mengabari bahwasanya anakmu meninggal atau orang tua meninggal. Maka beliau mengatakan, ya sudah ada yang lebih dahulu mengabari saya sebelum anda datang. Bilang siapa? Dan tidak ada yang datang kepada anda untuk mengabari. Katanya sudah ada dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati dan tinggal menunggu siapa giliran. Jadi ketika anda datang mengabari bahwasanya orang tua atau anak saya meninggal, artinya saya sudah tahu, ya semua ini pasti akan mati, tinggal yang mana duluan. Kemudian setelah itu, setelah proses penyelenggaraan jenazah, dia kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, mengajar dan seterusnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Maka dikatakan kepadanya, tidakkah anda bersedih istirahat itu 1 hari dan ini seterusnya? Bukankah anda baru kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tua, kehilangan anak? Beliau mengatakan, kenapa saya harus terlalu lama bersedih? Semua ini adalah milik Allah, dan semua ini kita akan kembali kepada Allah, dan Allah mengambilnya di saat dia inginkan, dan kita tidak punya wewenang untuk melarang apalagi untuk bersedih. Ya, tapi hati memang bersedih sebagaimana Rasulullah SAW, tapi cukup, ya jangan berlarut-larut. Olehnya seorang wanita sahabiyah ketika suaminya bepergian, dan dalam bepergian itu di rumahnya 2 anaknya atau 3 anaknya meninggal dunia, dan tidak mau, ketika datang sang istri tidak mau langsung mengabari suaminya, karena tentu dari perjalanan safar
cukup melelahkan, tapi dia melayani suaminya sebagaimana mestinya. Setelah itu baru dia bertanya, wahai suamiku yang tercinta, jika ada seseorang yang meminjamkan kepada kita sesuatu lalu kemudian dia mengambil, apakah kita harus marah? Dia memberikan titipannya, meminjamkan kepada kita sesuatu, setelah itu dia datang mengambil barangnya atau titipannya, apakah kita harus marah? Maka sang suami mengatakan, oh tidak boleh, namanya juga punyanya dia. Maka kapan dia mengambil, maka dia harus merelakan, karena memang itu hanya titipan. Barulah sang istri mengatakan, 3 anakmu yang dititipkan kepada kita sudah diambil oleh Allah. Sudah tidak bisa marah, kan sudah dibilang tadi jangan marah. Ya, makanya juga istri itu kalau suami datang, ya, harus dilayani dulu baik-baik, baru disampaikan apa yang perlu disampaikan. Ya, kenapa suami-suami sekarang itu lebih suka minum kopi di warkop daripada minta dibikinkan kopi oleh istrinya? Karena di warkop itu dia tidak mau tahu dan tidak mau melihat apa kondisinya orang. Yang penting dia harus melayani. Bahkan belum duduk di tempat duduk sudah datang itu pelayannya, perempuan lagi, ya, dengan pakaian yang menggoda, ya, yang ketat, memikat, dan bertanya apa yang mau diminum, ini dan seterusnya. Sementara di rumah belum pergi masuk, ya, baru ketok pintu, dibuka pintu langsung bertanya dari mana, kenapa lama sekali, kenapa tidak angkat telepon, ya, sudah di chat tidak dibalas, dan seterusnya. Padahal dalam perjalanan kodong itu tidak bisa juga pegang buka HP kalau bawa kendaraan. Tapi itu pertanyaannya bertubi-tubi. Ya, 5 pertanyaan belum dijawab, muncul lagi pertanyaan yang lain. Sehingga memang sebagian suami-suami itu lebih suka minum kopi di warkop daripada di rumah sendiri, karena seperti itu tadi. Ya, akhirnya sang suami mengatakan, "Jangan mikir khawatir, ya. Teman-teman saya itu ustadz-ustadz semua, ya, Bu Faiza ini dan seterusnya, ustadz semua. Ya, tidak usah dikhawatirkan. Ya, saya tidak akan kemana-mana dan tidak pergi kemana-mana dan tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan, karena yang saya temani adalah ustadz-ustadz." Maka sang istri pun mengatakan, justru itu, saya tidak khawatir Anda melakukan yang haram karena Anda berteman dengan ustadz. Yang saya khawatirkan Anda melakukan yang halal. Ya. Jadi istri-istri kita khawatir kita melakukan yang halal. Baik, nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian, cobaan. Kita harus menerima, ini adalah pemberian dari Allah, dan ketika Allah memanggilnya, mengambilnya, maka harus kita ridha dengan lisan dan dengan hati kita. Insyaallah inilah orang-orang yang akan mendapatkan janji Allah, wa basyiris sabirin, yaitu orang yang mengucapkan ketika ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mereka mendapatkan salawat, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang bisa kami sampaikan terkait nasihat untuk diri kami dan untuk kita semua. Kita masuk pada pembahasan bab an-nahyi an sabbi ar-rih. Pada pertemuan yang lalu Ustadz kita, Ustadz Sayyid Tasdiq hafizahullah ta'ala telah membahas babu ma ja'a fil law, pembahasan tentang mengucapkan kalimat seandainya. Secara umum tentu kita sudah dengarkan hadis dan penjelasan dari beliau bahwasanya kita itu beramal saja, ista'in billah, ihris ala ma yanfa'u, lakukan sesuatu yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah dan jangan bermalas-malas, jangan merasa lemah. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, jangan bilang seandainya begini dan begini, karena kalimat seandainya atau lau itu membuka pintu-pintu setan, ya, dan itu mengurangi keikhlasan, ya, mengurangi keikhlasan. Makanya kalau misalnya terjadi sesuatu, ya, kecelakaan, dia bilang coba seandainya saya ambil kiri tadi, wah itu jangan, itu sudah ditakdirkan, ya, dan seterusnya. Walaupun setelah itu harusnya kita mengambil pelajaran, ya, kalau ternyata kecepatannya terlalu tinggi di jalan macet begini akan terjadi begini, ya lain kali jangan seperti itu. Tetapi mengatakan seandainya ini begini, seandainya saya tidak berangkat maka tidak akan terjadi, ini membuka pintu-pintu setan. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, babun an-nahyu an sabbir rih, pembahasan tentang larangan mencelah angin. Ya, mencelah angin. Larangannya di sini belum menjelaskan apakah dia larangan sampai pada tingkatan haram atau larangan yang hanya sampai pada tingkatan makruh saja.
Terlepas dari haram atau makruh, pembahasan kita kali ini adalah tentang mencelah angin. Angin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mata kita tapi sangat dirasakan. Dan inilah mungkin salah satu contoh yang sangat jelas bahwasanya Allah itu ada walaupun tak terlihat, tapi nikmatnya terasa. Tanda-tanda keberadaannya sangat banyak. Adanya langit, adanya bumi, adanya langit yang tak bertiang, adanya matahari dan seterusnya. Ini pasti ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Walaupun kita tidak pernah melihat siapa yang melakukan hal itu, tapi kita yakin dan kita percaya bahwasanya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka angin juga sama, kita tidak pernah melihat angin dan tidak bisa kita mengatakan bentuk angin itu bagaimana. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana itu angin. Kemudian angin ini dari sebagaimana kita biasa pelajari ada 4 mata angin ya. Timur, barat, utara dan selatan. Adapun selain dari itu dia hanya kalau dalam bahasa Arab ini namanya usuluha, usulur rih, dasar atau munculnya angin itu pada 4 mata angin yang kita sebutkan. Adapun selain itu disebut dengan nakibah atau nakbah, yang ke kiri atau ke kanan, melenceng dari timur atau ke barat dan seterusnya. Kenapa larangan ini, larangan mencelah angin itu dalam agama kita dilarang? Karena angin ini adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak punya pilihan sendiri. Dia bergerak kencang yang bisa saking kencangnya bisa mengangkat pepohonan, bisa membuat rumah runtuh, bisa mengangkat hewan-hewan, menerbangkan manusia dan seterusnya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang dia lembut. Ya, seperti yang ada di dalam ruangan ini, lembut, tidak ada getaran, bahkan mungkin daun pun tidak bergoyang, tapi dia ada. Siapa yang membuat dia kencang sampai bisa mengangkat pepohonan, bisa mengangkat ini dan seterusnya? Ya, sampai ada namanya angin topan, angin apalagi itu? Puting beliung. Nah, itu bahaya juga itu angin puting beliung. Kalau beliungnya hilang, oh bahaya. Ya, ini angin-angin siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya kalau kita di Indonesia mungkin tidak terlalu merasa, tapi di beberapa negara ya seperti di Arab Saudi, terkadang anginnya ya sangat panas. Ya, waktu kami umroh bulan September itu keluar dari ruangan itu tidak bisa terlalu tahan lama di luar. Bukan cuma karena cuacanya, memang anginnya sangat panas. Tapi pemberangkatan kemarin yang baru-baru ini di November, baru kembali hari Selasa yang lalu, itu anginnya apalagi waktu ke Taif sangat dingin sekali, sampai sudah pakai jaket pun masih terasa dingin. Siapa yang membuat dia panas dan siapa yang membuat dia dingin? Dan terkadang di bawah, terkadang di atas, semua ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mencelah angin ketika terjadi angin ribut, angin topan, angin puting beliung dan seterusnya, lalu kita mencelahnya, ini berarti sama mencelah yang memerintahkannya. Maka di sini larangan, kenapa dilarang kita mencelah angin. Kemudian seandainya manusia atau seluruh makhluk, lau annal khalq ijtama'u kulluhum ala an yasrifu ar-riha an jihatiha, seandainya seluruh manusia berkumpul, bergabung untuk merubah arah angin, merubahnya, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti matahari panas, terkadang matahari di puncaknya tapi hawa tetap dingin. Ya, ini di musim dingin matahari tetap kelihatan dan 12 kelihatan di atas kepala kita, tapi hawanya tetap dingin. Ya, siapa yang membuat ini dan menjadikannya seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hal yahiqqu li muslim an yasubba hadzal rih? Maka apakah pantas seorang muslim mencelah angin? Padahal angin ini semuanya terjadi atas perintah Allah Subhanahu.
Maka jawaban dari Syekh mengatakan la, lianna hadhihi ar-rih musakharatun mudabbarah, karena angin ini tunduk dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana matahari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang bisa menghanguskan dan membakar rumput-rumputan, bahkan hutan bisa terbakar bukan karena ada yang membakarnya dengan korek api atau yang lainnya, tapi memang karena terik matahari yang membuat rumputan terbakar dan akhirnya hutan terbakar, atau bahkan terkadang dengan angin. Dan kalau tidak salah pernah kita sebutkan di sini ketika terjadi kebakaran di Israel yang membakar hutan Israel cukup luas, itu tidak ada, dalam hasil penelitian tidak ada orang yang pergi buang korek api atau puntung rokok dan seterusnya. Hasil penelitiannya adalah angin kencang yang membawa, ada angin kencang dan ternyata di ujung angin kencang itu ada apinya. Itulah yang membuat hutan itu terbakar. Dan ini ada yang meneliti, dan setelah diteliti ya mereka mendapatkan hasilnya seperti itu, bahwasanya angin ini bisa membuat api. Angin kencang itu bisa membuat gesekan dan akhirnya membuat kebakaran. Apalagi ditambah dengan terik matahari yang cukup panas. Kita mengatakan jauh sebelum kalian teliti, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah dalam surah Al-Baqarah bahwasanya itu memang ada angin yang bisa membuat kebakaran. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ya. Tentang perumpamaan ya, orang yang tapi dalam berinfaknya tidak ikhlas, hanya riya ya, atau ingin dilihat dan ingin didengar. Orang yang seperti ini seperti orang tua yang punya kebun, di dalamnya ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan. Pas waktu panen, sudah waktu panen, dia tidak bisa ambil karena sudah tua. Tapi dan juga keturunannya masih sangat lemah. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan di saat sudah mau panen, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu datang angin kencang, i'sar, fihi nar, angin yang membawa api. Ya, jadi ini sudah ada dari Al-Quran bahwasanya ada saja angin-angin yang membawa api. Jadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala berinfak tapi tidak ikhlas, tapi justru riya. Baik, kembali kepada angin. Jadi angin ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana matahari terkadang membakar dan terkadang di musim tertentu membuat sesuatu itu mu'tadil, ya, santai, sedang, tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Wa ma'a dzalika la yajuzu li ahadin an yasubbaha fakadzalika rih. Maka kita tidak boleh mencela matahari, maka begitu pula tidak boleh mencela angin. Kita ambil haram untuk kita mencela angin atau ya rih. Tapi bagaimana kalau kita menyaksikan hal itu? Kita melihat angin itu bertiup kencang, sedikit demi sedikit tanaman sudah pada rusak, padi tunduk semua, bahkan sebagian mungkin terangkat. Apalagi kalau datang angin topan, puting beliung dan seterusnya. Begitu banyak hal yang kita lihat kerusakan di dalamnya terjadi karena angin ribut ini atau angin yang cukup kencang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berikan solusi, fa idza raaitum ma takrahun. Maka jika kalian menyaksikan sesuatu yang kalian tidak senangi, kalian tidak inginkan hal itu terjadi, maka berdoalah, ucapkan doa ini. Dan seharusnya kita membaca doa ini terutama di daerah-daerah yang sering terjadi angin kencang ya, apalagi kita di Makassar juga sering terjadi angin kencang ya, pepohonan bahkan ada yang tumbang, ada yang mengenai pengendara dan seterusnya, dan tidak sedikit ya, banyak yang korban meninggal dunia disebabkan karena ditimpa pepohonan yang tumbang karena angin kencang di daerah kita. Maka di antara doa yang seharusnya kita baca saat melihat angin kencang adalah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi
wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi wa syarri ma umirat bihi. Hadisun sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Saya terjemahkan, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya Allah, kebaikan min khairi hadhihi, kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Karena angin itu juga memiliki kebaikan di dalamnya. Bahkan kalau kita baca surah Al-Hijr, fungsi angin itu adalah untuk menikahkan. Ya, jadi dia KUA-nya tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kita ini manusia tidak sah pernikahannya kalau tidak dikasih nikah sama wali atau sama Pak KUA, ya, maka di dunia tumbuh-tumbuhan itu juga ada yang harus mengawinkannya. Di antaranya adalah angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakum. Dan kami mengirim angin lawaqih sebagai cara untuk menikahkan beberapa tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Lalu kemudian Allah turunkan hujan untuk dijadikan sebagai siraman. Maka fa idza ra'aitum ma takrahuna, maka kalau kita melihat angin sesuatu yang kita tidak senangi, maka kita berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan dari angin yang tertiup ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya, karena angin sangat banyak kebaikannya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dihasilkan dari ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari segala keburukan yang bisa terjadi oleh angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan-keburukan yang terjadi atau yang ada di dalam ar-rih itu sendiri. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang bisa saja terjadi dari apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, ini kita tidak mencelah, tetapi kita berdoa agar diberikan kebaikan atau kita dihindari dari keburukan yang ada pada angin tersebut. Jadi jangan mencelah, karena dia adalah bertiup atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sebenarnya. Jadi alhamdulillah di dalam agama kita itu tidak ada sesuatu larangan kecuali ada solusi. Ya, sama seperti orang yang sudah sakit dan menganggap dirinya lebih baik mati daripada hidup. Saking beratnya cobaan yang dia hadapi, sakitnya yang merepotkan dirinya dan merepotkan orang lain, yang bahkan membuat mungkin misalnya biaya yang sangat besar, sementara keluarganya juga pada kurang mampu dan seterusnya. Akhirnya dia tidak sabar dan tidak bertahan dengan penyakitnya, lalu ingin minta mati saja. Allah Subhanahu wa taala melarang, la tatamannau al-maut, jangan pernah berharap mati. Wa in kana labud, ya, tapi begitu, dilarang untuk meminta mati. Tetapi kan terkadang kita tidak sabar dengan atau merasa berat dengan kondisi yang kita sedang hadapi. Maka Rasulullah mengatakan, kalaupun seandainya harus seperti itu, jangan meminta langsung mati, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya kematian itu adalah yang lebih baik bagi saya, maka matikan saya. Ini kita tidak minta, tapi minta pilihan. Tapi ya Allah, seandainya memang hidup itu masih jauh lebih baik, maka berikan saya kekuatan bersabar menghadapi semua ini. Jadi jangan langsung mengatakan, ya Allah, biar lebih baik mati saja daripada begini terus. Nah, ini tidak boleh. Dan juga sebagian kita terkadang kalau marah dan lain-lainnya, ya terutama biasa orang tua, ini hati-hati. Ya, semarah-marahnya kita sama anak-anak, jangan sampai terucap kalimat yang tidak pantas. Ya, sampai ada yang mengatakan kepada anaknya ketika dia marah dan sangat menjengkelkan anaknya, dia mengatakan, weh, seandainya mati lalu kok tidak pernah kalahirkan, dan seterusnya. Ya, jangan sampai seperti itu, karena kalimat orang tua kepada anak itu rentan, ya, dan mustajab. Dan saya kira pernah kami kisahkan di sini, tapi tidak apa-apa saya ulangi untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Ada seorang anak yang begitu dibenci oleh orang tuanya karena kelakuannya, ia tidak pernah taat terhadap perintah orang tuanya, pekerjaannya selalunya menjengkelkan orang tua, membuat emosi dan seterusnya, sampai akhirnya sang ibu tidak tahan,
dan akhirnya mendoakan keburukan kepada anaknya dan mengatakan semoga ini anak mati kena reruntuhan bangunan dan tidak berbentuk lagi. Itu saking marahnya. Ya, padahal biasanya seorang ibu itu lebih tahan, tapi mungkin karena kelakuannya yang begitu sudah di luar batas, akhirnya membuat sang ibu ini berdoa kurang bagus kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Tidak lama setelah doa itu, anak ini berubah total menjadi anak yang paling baik. Dari sekian anaknya, ini adalah anak yang paling berbakti, anak yang paling menyenangkan, anak yang paling taat kepada orang tuanya. Bahkan tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, kecuali pasti lakukan. Ternyata anak ini habis dinasihati dan mendapatkan petunjuk dari Allah bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih baik setelah kewajiban kepada Allah dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Tersadar dan akhirnya dia berubah menjadi orang baik. Akhirnya sang ibu pun sangat mencintainya dengan kecintaan yang sangat luar biasa, melebihi kepada saudara-saudaranya yang lain karena ketaatannya dan berbaktinya kepada orang tuanya. Akhirnya pada suatu ketika sang ibu memerintahkan anak ini mengambil sesuatu barang di dalam rumah, dan ketika masuk rumah terjadi sesuatu, rumah itu roboh dan menimpa anak ini mati tak berbentuk. Ya, barulah sang ibu menyesal dan mengatakan itulah doa saya yang dulu. Ya, doa saya dulu pernah mendoakan anak ini mati kena runtuhan dan tak berbentuk. Dan akhirnya dia mendapati anaknya. Tapi alhamdulillahnya anak itu meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, bagaimana kalau seandainya meninggal dalam keadaan tidak baik? Ya, dalam keadaan masih durhaka kepada orang tuanya. Maka sebagai seorang ibu jangan pernah mendoakan keburukan kepada anak-anak kita, karena ini bahaya. Kalau ya ini tadi, kalau kita melihat angin dan itu membahayakan, maka jangan pernah mencelah. Tetapi berdoalah kepada Allah agar diberikan kebaikan dari angin ini dan berlindung diri kepada Allah dari segala keburukan yang bisa terjadi karena angin tersebut. Sebagaimana kematian tadi, jangan pernah berharap mati. Ya, tetapi kalau sudah tidak tahan, maka berdoalah diberikan pilihan. Ya Allah, seandainya kematian itu lebih baik, maka segerakan. Tapi jika seandainya hidup itu jauh lebih baik, maka berikan kesabaran untuk melewati hari-hari ini. Sudah betul. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, al-ula an-nahyu an sabbir rih. Yang pertama, larangan untuk mencelah angin. Yang kedua, al-irsyadu ilal kalamin nafi idza ra'al insanu ma yakrah. Bimbingan untuk mengucapkan kalimat yang baik ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi. Yang ketiga, al-irsyadu ila annaha ma'murah. Pemberitahuan bahwasanya angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi dia berjalan atau bertiup atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Angin itu bisa jadi dia diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan, dan juga bisa jadi dia diperintahkan untuk terjadi sesuatu yang buruk. Maka yang kita minta adalah kebaikan dan kita berlindung diri dari keburukan yang ada. Ini yang bisa kami sampaikan pada bab larangan saburih. Bab selanjutnya adalah tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebalikannya dzannal jahiliyah, yang insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan di sini saja. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.